Bahasa Indonesia, teks persuasif. Ajakan tersurat vs tersirat mengacu pada tujuan tersebut, maka kata-kata ajakan pun menjadi kunci utama dalam teks persuasif. Kita bisa menemukan itu baik secara tersurat maupun tersirat. Oke, bedanya apa? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan tersebut yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Struktur teks persuasif. Teks persuasif memiliki tatanan dan urutan dalam penyusunan teksnya. Paragraf pada setiap teks memiliki struktur tersendiri. Berikut beberapa hal yang menunjukkan struktur pada teks persuasif. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Empat. Penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Contoh teks persuasif tentang bahaya rokok. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok mengandung banyak bahan kimia yang dapat membuat perokok tak hanya merasakan rileks tetapi juga kecanduan. Sebut saja nikotin, tar, sianida, dan banyak lagi. Banyak orang berpendapat bahwa rokok bisa membuat mood menjadi lebih baik, bisa membuat pikiran lebih konsentrasi, dan sebagainya. Padahal ini semua hanya kesenangan sesaat apabila mengingat bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh rokok. Dapat dirangkum, pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung. Struktur teks persuasif: pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali.